Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebetulnya bikin seorang anak merasa benar-benar pulang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah sebuah ide yang indah banget. Bahwa rumah sejati seorang anak itu bukan bangunan, tapi hati ibunya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa hubungan ini begitu kuat dan penting. Kutipan ini, wah, kena banget ya. Ini benar-benar inti dari pembahasan kita. Coba deh bayangin dunia dari mata seorang anak. Semuanya serba baru, penuh tantangan, dan kadang, ya, bikin takut. Nah, di tengah semua itu, ada satu tempat berlindung yang gak ada duanya. Pelukan seorang ibu. Itulah pelabuhan aman yang akan kita jelajahi. Oke, kita masuk ke poin pertama ya. Kita kan seringnya mikir kalau mau anak merasa aman, kita harus kasih rumah yang bagus, mainan yang banyak. Tapi pertanyaannya, apa benar itu yang mereka butuhkan? Coba kita lihat lebih dalam lagi. Rasa aman ini tuh ibarat akar pohon deh, yang menopang seluruh kehidupan seorang anak. Ini nggak bisa dibeli, nggak bisa dibangun pakai materi. Rasa aman itu tumbuh dari sentuhan yang menenangkan, dari tatapan mata yang penuh cinta, dan dari janji yang nggak terucap. Ibu di sini buat kamu, apapun yang terjadi. Di slide ini kelihatan banget kan bedanya. Di satu sisi ada ilusi keamanan, rumah mewah yang sering kita kejar. Tapi buat seorang anak, benteng paling kuat di dunia ini ya dekapan hangat ibunya. Dinding rumah bisa aja runtuh, tapi kehangatan pelukan itu yang bakal mereka bawa dan ingat seumur hidup. Oke, selain sentuhan ada satu lagi kekuatan yang luar biasa, suara seorang ibu. Pernah sadar nggak sih kalau kata-kata yang kita ucapkan hari ini tuh bisa jadi suara hati anak kita di masa depan? Yuk kita lihat dua sisi dari kekuatan ini. Suara ibu yang lembut itu bisa jadi lagu pengantar tidur yang paling merdu, bisa meredakan badai kecemasan di dalam diri anak. Kata-kata seperti, kamu pasti bisa, atau ibu bangga deh sama kamu, itu bukan cuma kalimat biasa loh. Itu tuh kayak batu batai yang membangun fondasi kepercayaan diri mereka satu persatu. Tapi dengan kekuatan sebesar itu, suara yang sama juga bisa jadi setajam pedang. Kata-kata yang keluar pas kita lagi marah atau capek, itu bisa ninggalin luka yang nggak kelihatan, tapi ngebekasnya dalam banget sampai mereka dewasa. Ini pengingat buat kita semua tentang tanggung jawab yang kita punya. Jadi intinya tuh gini, anak-anak tuh cermin. Cara kita ngomong ke mereka, nantinya bakal jadi cara mereka ngomong ke diri sendiri. Suara kita, ya jadi suara batin mereka. Setelah kita paham betapa besarnya peran seorang ibu, coba deh sekarang kita putar kameranya sebentar. Kita lihat sosok di balik peran itu. Soalnya, jadi rumah buat orang lain itu kadang bisa bikin kita lupa caranya merawat rumah kita sendiri. Saya mau nanya deh sama para ibu yang lagi dengerin. Jawab jujur ya, jadi ibu itu berat nggak sih? Ada nggak hari-hari di mana rasanya tuh capek banget, tenaganya kayak habis semua? Jawabannya adalah ya. Tentu saja berat, dan nggak apa-apa loh ngerasa kayak gitu. Itu bukan tanda kelemahan, justru itu tanda kalau kamu peduli banget. Merasa lelah itu wajar, dan yang paling penting, kamu nggak sendirian. Ada jutaan ibu lain di luar sana yang merasakan hal yang sama persis seperti kamu sekarang. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Di tengah semua tanggung jawab ini, kira-kira apa sih hadiah paling berharga yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita? Sesuatu yang nilainya jauh di atas materi. Jawabannya mungkin bukan seperti yang kamu duga. Bukan gadget terbaru, bukan sekolah paling mahal, atau liburan mewah. Hadiah terindah yang bisa kamu berikan pada anakmu adalah sesuatu yang sebetulnya udah ada di dalam dirimu. Hadiah itu adalah seorang ibu yang bahagia. Loh kok bisa? Gini, kebahagiaan itu tuh kayak matahari. Waktu kamu bersinar, kamu menghangatkan semua orang di sekitarmu, terutama anakmu. Jadi, merawat diri sendiri itu bukan tindakan egois ya. Justru, itu adalah bentuk cinta yang paling mendasar untuk keluargamu. Jadi, yuk kita ingat ini baik-baik. Kamu itu bukan cuma merawat fisik anak, tapi juga memupuk hatinya. Hati yang disirami dengan cinta dan kebahagiaan pasti akan tumbuh jadi pribadi yang kuat. Pada akhirnya, kebahagiaanmu adalah warisan kekuatan terbesar untuk anakmu. Jadi, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk merawat hatimu sendiri? Ingat ya, dengan merawat dirimu, kamu sudah memberikan hadiah terindah untuk anakmu. Terima kasih sudah meluangkan waktu.